Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Oke, jadi kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video ya. Jadi menurut saya video ini cukup menarik ya untuk kita bahas. Jadi ini video mengenai pekerja warga asing yang begitu banyaknya di Malaysia ini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit ya. Jadi kenapa begitu banyak warga asing yang bekerja ke Malaysia ini? Sebenarnya simpel sih. Itu karena masih adanya peluang pekerjaan di Malaysia ini. Jadi kenapa begitu banyak peluang pekerjaan di Malaysia ini? Sementara di lain sisi masih banyak warga-warga Malaysia, warga-warga tempatan yang belum bekerja, yang hidupnya susah dan bahkan tidak bekerja. Jadi warga Malaysia ini, warga Melayu Malaysia ini, kalau menurut saya ini ya, dari yang saya lihat, kalau warga Melayu Malaysia ini bisa dibilang orang-orangnya banyak laga lah. Jadi sudah hidupnya susah, tidak bekerja, pengangguran ya. Tapi bisa-bisanya mereka itu masih pilih-pilih pekerjaan. Jadi sebenarnya ada banyak peluang pekerjaan di Malaysia ini. Contohnya ya kerja kontrak, potong buah. Tapi mereka tidak ini ya, tidak banyak yang mau untuk kerja-kerja seperti itu, kerja-kerja kasar seperti itu. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak mau. Apakah mereka tidak tahan panas atau tidak bisa capek, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas sama kan, sama-sama makan nasi kan. Warga Melayu Malaysia makan nasi, kita pun warga Indonesia makan nasi kan, sama-sama makan lah pada intinya. Tapi kenapa mereka itu cenderung kalau kerja-kerja berat itu tidak mau, atau karena gengsi, saya pun kurang tahu ya. Jadi hal itulah yang diperdebatkan di Parlemen Malaysia. Jadi ada banyak peluang pekerjaan yang sudah ditawarkan kepada orang-orang tempatan, kepada warga-warga tempatan. Tapi mereka yang sendiri memang yang nggak mau. Mereka lebih memilih tidak bekerja, lebih memilih menganggur dibandingkan mereka harus bekerja capek, bekerja panas-panasan. Mungkin juga nih ya, mungkin juga mereka sudah terlalu keenakan lah, terlalu dimanjakan dengan subsidi-subsidi yang diberikan oleh kerajaan, sehingga membuat mereka jadi malas bekerja kan, cenderung mengharapkan subsidi aja. Jadi kita simak aja video reaksinya ya. Percayalah cakap saya, orang kita tak nak buat. Tawarlah macam mana pun dia tak nak buat kerja itu. Sebenarnya tawaran gaji untuk kait buah ni lebih kurang 4,000 lebih sebulan. 4,000 lebih sebulan. Pun sama dia tawar 3,000 lebih untuk kait buah kelapa, tak ada orang tempatan nak. Akhirnya dia kena ambil pekerja asing juga kan. Jadi kita call lebih kurang 2,000 orang yang awal-awal mendaftar kata mereka berminat tau. Ini semua orang susah mendaftar kata mereka berminat kan. Pegawai-pegawai saya call lebih kurang 2,000 orang. Akhirnya yang hadir hanya 3-4 orang. Yang lain semua kata kalau Kutip Sabah tak minat. Untuk RMK 13 ini, saya rasa kerajaan perlu beri penekanan yang lebih tentang kebergantungan kita kepada pekerja asing, kepada buruh asing. Baru-baru ni pun kita ambil 20,000 lebih untuk peladangan. So, macam ni YB, kita sektor-sektor tu sektor-sektor yang berbahaya, kotor dan sebagainya. Tapi saya yakin, contohnya peladangan, kalau Felka, Felda dapat menubuhkan institusi pendidikan yang berkaitan dalam pengurusan peladangan, daripada mengurus hingga kepada kerja buat asal itu sendiri, saya yakin akan ada student yang akan masuk, student yang akan bekerja dalam bidang tersebut. Ini untuk jangka masa panjang YB. Mana-mana pun, kalau gajinya elok, jaminan pekerjaan itu ada, orang akan masuk dalam bidang tersebut. Dan saya rasa benda ini perlu dalam bidang peladangan itu sendiri. Terima kasih YB. Tadi saudara dia sebut pasal peladangan kan. Sebenarnya perkara tu memang betul. Saya dah melalui sendiri beberapa perkara. Saya bagi dua contoh yang kami lalui sendirilah. Satu ialah peladangan. Sebenarnya gaji yang ditawarkan untuk menjadi pengait buah dalam peladangan ni dia ada banyak-banyak kerja. Kerja yang paling susah untuk dapat pekerja tempatan ialah untuk kait buah kelapa sawit. Yang kat bawah ni makin lama makin dah banyak orang lah. Maksudnya kalau contohnya untuk jaga kebun, meracun semua tu, yang itu ada yang dah dibuat dengan robot pun. Ada robot yang dah boleh buat lah, dia lalu, dia racun kan. Tapi yang paling susah, dia bukan yang itu. Dia akhirnya paling susah nak kait buah. Tak kait buah, tak jual lah buah kelapa sawit tu kan. Sebenarnya tawaran gaji untuk kait buah ni lebih kurang 4,000 lebih sebulan. 3,000, 4,000 Percayalah lebih cakap saya, orang ya. kita tak nak buat. Tawarlah macam mana pun dia tak nak buat kerja itu. Saya juga ada pengalaman, satu kalau di Terengganu pun sama, ada seorang pengusaha,
Dia mengusahakan banyak tanaman lah, tapi tanaman yang paling untung bagi dia ialah kelapa. Sama juga diperlukan untuk kait buah kelapa. Pun sama, dia tawar 3,000 lebih untuk kait buah kelapa, tak ada orang tempatan nak. Akhirnya dia kena ambil pekerja asing juga kan. Jadi kita 3,000 semaklah lebih. kenapa tak nak. Dia kalau jadi pengurus ladang, dia nak. Masalahnya pengurus ladang ni berapa orang je, boleh ada 3-4 orang je yang kita perlukan ni untuk kait tu kan. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang memang betul. Jadi kalau kita nak marah majikan pun, saya kira kita kena berhati-hati juga, kerana ada beberapa kerja tu memang tak nak. Dan kita pun melalui inisiatif pendapatan rakyat, kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang menguruskan sisa pepejal ni lah, untuk ketik sampah semua ni kan. Satu tu ialah SW Corp lah, yang paling besar kan. Jadi kita tawarkan untuk kita tambah lagi gaji bagi allowance, supaya dia dapat dalam 2,000 lebih tau, untuk menjadi pekerja ni kan. Berbanding dengan kalau dia tak ada kerja lah, dapat 2,000 lebih, tapi dia kena menjadi sebahagian daripada syarikat yang kutip sampah ni lah kan. Kita call lebih kurang 2,000 orang yang awal-awal mendaftar kata mereka berminat tau. Ini semua orang susah mendaftar kata mereka berminat kan. Pegawai-pegawai saya call lebih kurang 2,000 orang. Akhirnya yang hadir hanya 3-4 orang. Yang lain semua kata kalau kutip sampah tak minat. Kerja kata tak ada kerja, tapi saya tak minat. Jadi sebenarnya masalah itu ada. Jadi kalau berdasarkan data dan pengalaman kita sekarang, dia bukan semata-mata berasaskan gaji. Memang orang kita, dia tak nak buat kerja itu sebab dia kira, saya pun tak tahu dia kira apa. Dia kira sama ada susah, penat, ataupun yalah tak glamour lah kot tak. Kan panas mungkin. Manja Jadi, lah. kalau yang paling Manja kurang lah, dua manja. kerja tu memang kita dah sahkan. Kalau kami nak bergaduh dengan majikan pun payah. Sebab memang bila kami sendiri cari, tak jumpa walaupun 2,000 orang. Semua tak nak. Maksudnya kait buah, kutip sampah dia tak nak kan. Jadi sebab itu bila kita tentukan apa nama ni jumlah pekerja asing nanti, kita nak kena juga bezakan mengikut industri-industri. Ada industri yang pada pandangan saya boleh diganti pekerja asingnya. Contohnya industri kalau yang industri pembuatan, perkilangan semua ni memang over time akan lebih banyak mechanization. Dia menggunakan lebih banyak robot, dia menggunakan automation semua, yang itu boleh saya ingat bertukar. Dan kalau tengok kepada sambutan, budak-budak kita kalau kerja kilang dia tak kisah sangat. Jadi kita ada satu lagi program akademi dalam industri, iaitu untuk lepasan sekolah, untuk mereka bekerja kilang, dilatih kemahiran semua. Yang itu ramai, ada 10,000 orang menanti untuk ditempatkan. Jadi kita tahu contohnya, kalau kerja kilang, dia okey. Tapi kalau kutip sampah, kait buah ni memang agak payah lah. Jadi kita akan tentukan berdasarkan industri-industri, tetapi memang RMK 13 akan melihat soal pergantungan kepada pekerja asing secara keseluruhan. Dan di pihak majikan pula, saya ingat mereka memang telah menerima hakikat, nak tak nak, bahawa kos untuk menggaji pekerja asing ini adalah lebih tinggi. Kenapa majikan sebelum ini, pada pandangan saya, mereka sanggup bayar kos yang lebih tinggi. Sekarang ni pun, kos menggaji pekerja asing lebih tinggi tau, daripada pekerja tempatan. Jadi nak kata, majikan ambil pekerja asing ni, sebab dia tak nak bayar pekerja tempatan tinggi, tak betul. Kos setiap seorang tu lagi tinggi daripada menggaji pekerja tempatan. Sebab dia kena bayar visa, dia kena sediakan tempat tinggal, kemudian gaji pun paling kurang gaji minima. Campur overtime, 10,000 lebih sebulan. So kalau you ambil seorang pekerja asing, paling kurang lebih kurang 3,000 lebih sebulan. Majikan kena bayar, paling kurang. Tapi dia tetap ambil. Kenapa? Sebab utamanya ialah pekerja asing tak lari. Kalau ambil, kan, kita ambil 100 orang, dia bekerja, dia akan kerja kat situ 2-3 tahun. Dia memang buat kerja tu. Kalau pekerja tempatan, kita ambil dia bayar, 6 bulan dia lari. Dia pergi tempat lain. Jadi, 6 bulan. bisnes Sebulan dah lari. untuk menguruskan perniagaan yang memerlukan pekerja, dia jadi pening kepala. Jadi akhirnya majikan lagi sanggup bayar Pening tinggi kepala. kerana dia dapat pekerja yang apa nama ni, fix, yang fokus lah. Jadi going forward, saya ingat lah kan, kita pun kena ada, we must come to the middle. Satunya ialah kos untuk menggaji pekerja asing itu akan terus naik.
Dan kita kena tengok macam mana untuk dapatkan lebih ramai pekerja tempatan. Bila kos itu lebih naik, gaji sebenarnya yang ditawarkan kepada pekerja tempatan itu sebenarnya lebih kompetitif. Harapan kita ialah lebih banyak yang mereka masuk dan mereka boleh dikekalkan untuk bekerja lebih lama. Kan? Dan yang itu sebahagiannya memang telah diuji dengan beberapa program kajian. Saya sebut tadi akademi dalam industri. Kerana kita ambil dia kena bekerja sampai satu peringkat, dia akan disijilkan. Jadi dia nak lari pun dia fikir, aku dapat allowance, tapi kalau aku lari awal, maka rugilah. Daripada dapat sijil, kemahiran sekian-sekian, daripada dapat diploma, tak dapat apa. So, cara yang kajian perlu buat ialah macam mana untuk kita bina sistem yang membolehkan mereka kekal lebih lama dalam sesuatu pekerjaan itu. Di peringkat majikan pula, they have to contend bahawa selain daripada kos yang akan terus naik kalau menggaji pekerja asing, anggapan bahawa kita ambil 200 orang, dia orang kekal kat situ sampai 3-4 tahun, kita nak juga kena terima hakikat bahawa akan ada, kalau kita ambil pekerja tempatan, akan ada yang tak kekal. Cuma janganlah 2-3 bulan dia cabut, 2-3 bulan dia cabut lah. If you hit, in my book, if you hit 18 to 24 months per person, setiap seorang pekerja, itu sebenarnya attrition rate yang boleh kita terima. Cuma sekarang ni dia masih lagi jauh lah, kerana kadang-kadang 6-7 bulan dia cabut, 6-7 bulan dia cabut. Oke, Dit ya. Jadi sebenarnya kos untuk pekerja asing itu sebenarnya lebih besar ya. Jadi majikan itu harus menyediakan tempat tinggal, menyediakan makannya juga mungkin, dan izin-izin lainnya seperti permit mungkin atau yang lainnya kan. Sebenarnya kos untuk mempekerjakan warga asing itu lebih besar. Tapi kenapa banyak majikannya tetap memilih untuk mempekerjakan warga asing? Ya, seperti yang dikatakan Bapak ini tadi di forum ini. Jadi warga tempatan ini kalau bekerja berat dia nggak tahan lama-lama. Nanti sebulan 2 bulan udah keluar, resign. Sebagai contoh ya, saya dulu pernah kerja restoran di Malaysia. Ya seperti itu juga. Nanti kalau warga tempatan itu paling lama 3 bulan udah keluar. Jadi pekerja-pekerja warga tempatan dulu di kedai restoran saya itu silih berganti, terus berganti. Berbeda dengan pekerja warga asing, mereka dikontrak kan, jadi mereka pun memang jauh-jauh ke Malaysia itu memang niat untuk bekerja kan, jadi mereka udah siap tempur lah, mental mereka sudah memang kuat kan, karena memang mereka datang ke negara orang itu memang untuk bekerja keras untuk cari uang. Beda dengan warga tempatan. Nah, itulah yang membuat pusing majikan-majikan kalau mempekerjakan warga tempatan. Warga tempatan ini lebih memilih menganggur, lebih memilih tidak bekerja dibandingkan mereka harus bekerja capek, bekerja penat ya. Jadi mungkin karena udah terbiasa lah dengan subsidi-subsidi yang diberikan kerajaan, sudah terbiasa dengan dimanjakan kerajaan, jadi mereka seperti itu, nggak mau capek lah. Maupun bekerja mereka ingin jadi bos, jadi mereka itu kalaupun bekerja mereka ingin jadi pengawas. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya masih banyak peluang-peluang pekerjaan di Malaysia itu untuk warga tempatan, khususnya di bidang perladangan ya, perkebunan, kontrak, nah itu masih banyak, kebersihan ya. Tapi mereka tak nak mereka kerja-kerja seperti itu. Mereka lebih memilih untuk menganggur, untuk tidak bekerja, dibandingkan mereka harus bekerja penat seperti itu. Nah, karena alasan itulah makanya banyak majikan yang merekrut warga asing. Jadi karena kekosongan pekerja lah di Malaysia itu, makanya banyak majikan itu masih membutuhkan pekerja-pekerja warga asing kan, untuk kelangsungan usahanya lah kan, seperti itu. Jadi kalau kalian orang-orang tempatan, kalau tidak ingin ada warga asing yang bekerja ke negara kalian, ke Malaysia, ya kalian isilah pekerjaan itu. Ya kalian kerja di kebun, potong buah, kalian kerja kontrak, kalian kerja di ladang. Jadi kalau kalian ya warga-warga tempatan tidak ingin warga asing bekerja ke negara kalian, kalian mungkin iri kan melihat warga asing itu bisa ngirim uang, bisa hidup mewah, bisa membangun rumah di kampung. Mungkin kalian iri kan? Ya kalian isilah pekerjaan-pekerjaan itu. Kalian bekerjalah di ladang sawit, kalian potong buah, kalian kerja di kebun, kalian kerja kontrak. Nah, jadi dengan begitu saya rasa majikan pun nggak perlulah memanggil warga asing kan. Kalau kalian sudah mau bekerja potong buah, kalian sudah mau kerja kontrak, kalian sudah mau kerja di kebun, kalian mau kerja di panas-panasan,
Saya rasa majikan pun tak akan memanggil warga asing untuk mempekerjakan di tempat dia. Oke, jadi mungkin itu ada sedikit masukan dari saya ya, sedikit ini juga lah, sedikit kenyataan pahit ya. Jadi pada intinya memang kalau saya lihat ya, orang-orang Melayu Malaysia ya, ini khususnya Melayu Malaysia ya, kalau orang-orang Sabah Sarawak, saya lihat, saya punya teman orang Sabah Sarawak, mereka tak seperti itu. Memang mereka itu bekerja keras juga. Tapi kalau orang-orang Semenanjung ini, orang-orang Melayu Malaysia ini, saya perhatikan ya, mereka memang sudahlah hidup susah, pengangguran, tak kerja, itu pun kerja milih-milih. Luar biasa bukan? Saya rasa itu manusia yang luar biasa lah ya. Udah menganggur, tak kerja, hidupnya susah, tapi kerja pun milih-milih. Seandainya ada pun orang-orang Melayu yang bekerja ya, itu kalau menurut saya memang keadaan lah yang membuat mereka, yang memaksa mereka itu mau tak mau harus bekerja. Mungkin mereka udah punya banyak hutang kan, hutang udah sampai leher kan, mungkin hutang-hutang alongnya banyak, ya kita nggak tahu kan, yang memaksa mereka mau tak mau harus bekerja. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar kalian tahu kenapa banyak warga asing yang bekerja ke Malaysia kan. Nah, itu tadi karena memang masih banyak peluang pekerjaan yang harus diisi. Karena orang-orang tempatan sendiri nggak mau mengambil peluang pekerjaan tersebut, kesempatan tersebut. Mereka lebih memilih bertahan untuk tidak bekerja daripada bekerja panas-panasan, bekerja kotor, bekerja dengan penat. Nah, contohnya di ini aja lah, di restoran Mama. Coba kalian lihat di restoran Mama, itu pekerja, kalau kalian bekerja di restoran Mama itu bekerja itu selama 12 jam. Coba kalian lihat, ada nggak orang Melayu? Ada paling 1-2, itu pun mungkin dia kerja di kasir ya, ya seperti itu. Tenaga tak ada, fisik tak ada, kerja pilih-pilih. Oke, mungkin itu ya sedikit yang ingin saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.